Oke, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Pendeta Eli Semual, selaku Gembala Jemaat GPDI Elim Politeknik Kota Manado. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang seputar pengalaman dan dasar-dasar pelayanan yang dihadapi oleh Pendeta Eli di tengah-tengah menghadapi sidang jemaat Tuhan yang ada. Senang sekali saya berjumpa. Kira-kira mungkin ada respon apa terhadap pemirsa? Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Pastor Middle Onibala yang hari ini hadir di sini. Sangat senang sekali sebab saya mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa, bisa mendapat bagian dalam rangka untuk kabar sukacita lewat berita. Sebagai hamba Tuhan tentunya saya bersyukur sebab Tuhanlah yang memberikan kepercayaan bagi saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Paling tidak saya mau sampaikan bahwa oleh kemurahan Tuhan pada bulan Februari ini kami sudah genap 24 tahun. 24 tahun. Ya? 24 tahun menggembalakan pekerjaan Tuhan di sini, dimulai dengan sebuah gereja yang sangat kecil. Ya. Itu pertama, gerejanya cuma ada di tengah ini, ukurannya 8 kali 14 meter. 24 tahun melayani di lokasi sini ya? Ya, di sini tempatnya. Jadi, tapi sebelumnya sudah ada tempat-tempat pelayanan? Iya, sebelumnya saya dipercayakan oleh Tuhan jadi gembala jemaat di GPDI Solideo Lumpias. Nah, di sana cuma 4 tahun lebih ya. 4 tahun, kurang lebih 4 tahun 4 bulan, dan saya tidak pernah berpikir untuk mau keluar dari kampung sana. Tetapi justru kejutan datang dari Tuhan yang saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah berpikir untuk berpindah di sini, tetapi ada sebuah pengalaman spiritual yang justru istri saya. Jadi pengalaman pertama waktu kami datang di sini, justru waktu mulai kami berkunjung ke jemaat, istri saya beritahu begini, ini penglihatan yang saya dapat. Oh, jadi masuk di sini itu sudah ada dasar penglihatan juga ya? Lewat istri. Lewat istri. Iya, nanti ketahuan waktu kami besuk jemaat. Dia bilang, ini tanpa ini torang so pernah lihat. Lalu dia ingat, inilah yang Tuhan pernah tunjukkan kepada saya. Jadi ketika istri saya mengatakan bahwa saya sudah lihat lewat penglihatan, saya langsung meyakini bahwa Tuhanlah yang panggil dan tempatkan kami di GPDI Elim Kairagi 2 Manado, yang sampai hari ini puji Tuhan melayani. Kami boleh eksis ya, kami ditopang oleh seluruh jemaat. Waktu kami hadir di sini tahun 2002. Tahun 2002 kami bulan Februari. Kami datang di jemaat yang kurang lebih yang hadir itu belum sampai 40 orang yang di sini, dengan gereja ukuran gerejanya kecil. Sekarang jumlah jemaat berapa? Puji Tuhan, sekarang jemaat yang kami layani di sini terdaftar 208 orang jiwa. Jiwanya. Nah, kemudian kami sudah bisa bangun gereja. Ini semua karya dari jemaat. Ini kemurahan Tuhan, sebab membangun gereja seperti ini saya tidak pernah keluar minta sumbangan. Artinya memang ini subsidi langsung dari jemaat, usaha murni dari jemaat. Usaha murni dari jemaat. Memang ada bantuan dari luar, tapi saya tidak pernah minta. Itu spontanitas saja mungkin. Iya, itu justru mereka datang menawarkan, saya bilang, nah kalau bantuan seperti ini, why not? Kenapa saya harus tolak? Terima kasih. Bahkan pernah dari Departemen Agama yang menghubungi kami. Baik, mendengar ulasan sejarah keluarga hamba Tuhan ini ada di tempat pelayanan yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana ya Anda merasakan panggilan untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan ini awalnya? Singkat saja. Oke, ketika bicara tentang panggilan pelayanan, saya sebetulnya background saya seorang sekuler. Saya lepasan IKIP dan saya tidak pernah berpikir untuk mau jadi apa. Berpikir saya adalah bagaimana saya mau jadi anggota dewan.
Dan puji Tuhan ternyata kerinduan saya itu jadi. Saya duduk sebagai wakil sekretaris di salah satu partai besar Indonesia, Pak Wakil Sekretaris di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini ceritanya cukup panjang. Nah, Jadi waktu saya sudah berjuang lewat sebuah partai, justru Majelis Pusat mengundang saya, memanggil saya untuk memegang sekolah Alkitab di Kalimantan Barat. Nah, justru di sementara perjuangan dalam rangka persiapan untuk pemilihan umum. Dan saya satu-satunya wakil dari GPDI yang sudah dipastikan bahwa kursi untuk anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara dulu kan masih sifatnya kuota ya. Jadi belum orang per orang. Nah, sudah disampaikan langsung lewat. Iya, dari partai sudah menunjukkan langsung. Dan saya sudah berpikir saya akan jadi anggota dewan karena memang itu kerinduan. Tetapi sekali lagi di tengah-tengah perjuangan seperti itu, justru saya oleh Majelis Pusat putus Kalimantan Barat untuk dipersiapkan menjadi kepala sekolah Alkitab. Nah, karena background saya seorang guru, saya meresponi baik. Nah, yang luar biasa, saya lupa bahwa saya ini sudah dekat dengan kursi anggota dewan sebetulnya. Dan itulah cara Tuhan seperti membawa saya lari keluar dari komunitas partai, lalu kemudian saya harus ada di lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya itulah cara Tuhan setelah selesai prosesnya, dari sana saya balik ke Manado dan oleh Majelis Pusat mengatakan bahwa rupanya mereka sudah siapkan orang. Padahal saya sudah ada di sana. Sudah hubungan yang bagus dengan ketua majelis daerah, dia sudah senang sekali dengan kehadiran saya. Tapi itulah Tuhan. Tuhan tidak menghendaki saya harus menjadi kepala sekolah. Sebab tahun 98 itu saya ke sana, peristiwa kerusuhan. Peristiwa kerusuhan di mana orang-orang Dayak itu berperang melawan orang-orang Madura. 2 minggu sesudah itu saya masuk. Tanpa ada ketakutan, padahal saya masih bisa melihat bekas-bekas tempat-tempat perang itu, saya masuk sampai pedalaman. Tetapi itulah cara Tuhan, sekali lagi saya tidak dikehendaki oleh Tuhan jadi kepala sekolah. Sebab saya ditarik ke Manado, langsung tahun 98 itu saya mendapatkan kesempatan menjadi gembala sidang di Jemaat GPDI Lumpias. Jadi saya mengerti bahwa ternyata tujuan Tuhan untuk diri saya tidak dalam rangka harus ada di partai. Oleh Jadi ketua majelis, ya. Intinya sekarang sudah ada di era pelayanan. Ya. Nah, sekarang yang menarik melihat dari kurun waktu pelayanan di tempat ini, maka terjadi perkembangan yang sangat signifikan. Betul. Maka kira-kira trik apa yang digunakan sebagai seorang gembala dalam kaitan dengan tanggung jawab bagaimana mengelola ya pelayanan ini sehingga pelayanan ini boleh berkembang ya seperti ini. Kira-kira ada trik-trik khusus? Iya. Ya. Puji Tuhan, sebenarnya kalau mau bicara tentang trik atau metode atau strategi, sebenarnya yang paling luar biasa adalah bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang betul-betul kita penuh dengan Roh Kudus. Ya. Itu penting sekali. Penting. Sebab ketika kita penuh dengan Roh Kudus, hikmat itu akan datang dengan sendirinya. Jadi memanage sebuah sidang jemaat seperti yang saya sudah alami ini, 24 tahun menjadi gembala jemaat di sini, dimulai dengan tidak sampai 40 orang, lalu kemudian oleh kemurahan Tuhan sekarang sudah hitungan jiwa 208 jiwa. Ini semua terjadi bukan karena strategi saya, bukan sebetulnya. Saya mengakui, saya mengimani bahwa pertumbuhan gereja itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Lalu yang kedua, penyerahan diri kita secara total. Itu adalah hal yang paling penting. Sehingga saya bersyukur sebab ternyata dengan penyerahan secara total ini saya kan tidak disibukkan dengan kegiatan organisasi. Tidak ada. Saya hanya fokus di penggembalaan, penginjilan, dan mengajar. Karena puji Tuhan saya juga mendapatkan kepercayaan mengajar di sekolah Alkitab. Saya juga dipercayakan mengajar di sekolah Alkitab di Maluku Utara.
dan juga di Australia, tepatnya di kota Sydney, Australia. Jadi itu kepercayaan. Memang masih ada tawaran untuk mengajar di perguruan tinggi, tapi saya pikir lebih baik saya fokus di sekolah Alkitab dan lebih fokus lagi di gereja lokal, karena saya tahu bahwa kedekatan saya dengan jemaat, bagaimana saya memberi perhatian penuh kepada jemaat, itu yang membuat gereja ini tumbuh. Oke, jadi yang menarik di sini dari penjelasan ya Pendeta Eli bahwa sebagai seorang gembala namun ada pekerjaan-pekerjaan ekstra yang Iya, diberikan baik betul. sebagai tenaga-tenaga pengajar Betul. di sekolah Alkitab maupun sekolah tinggi Alkitab, bahkan mungkin ada tawaran di sekuler. Nah, kira-kira ya dengan job-job seperti itu, kesibukan seperti itu, ya untuk efektifnya tugas pengembalaan itu kira-kira seperti apa memanage? Ini berarti berkaitan dengan waktu, Betul. pembagian waktu atau seperti apa? Atau mungkin ada pendelegasian? Kira-kira seperti apa Oke. penjelasannya? Jadi pada prinsipnya sebetulnya jam mengajar itu kan tidak mengganggu jam pelayanan. Misalnya saya mengajar di sekolah Alkitab Australia itu lewat pelajaran Zoom. Oh, Dan itu saya laksanakan di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan tapi dia berubah terakhir karena ada perubahan waktu. Saya mulai jam 4 sampai jam 6. Kemudian kalau di Langowan kan saya mengajar hanya setiap hari Kamis. Itu pun cuma dari jam 9 sampai setengah 1. Nah, memang dalam pelayanan seperti ini kemurahan Tuhan, saya ditopang oleh kurang lebih 40 orang pelayan jemaat, 11 orang majelis jemaat, dan kalau saya misalnya keluar, misalnya mengajar langsung di sekolah Alkitab seperti yang di Maluku Utara, saya sudah atur siapa penanggung jawab. Bahkan terkadang saya mendapatkan kepercayaan untuk kesekian kali saya harus keluar negeri dalam rangka juga pelayanan. Jadi saya sudah atur minggu pertama yang bertanggung jawab penuh adalah si A. Minggu kedua si B, sampai saya kembali, karena biasanya saya kalau keluar negeri dalam rangka pelayanan, tugas pelayanan misalnya ke Australia, saya keliling Amerika dalam rangka pelayanan penginjilan, di sini sudah jalan karena mereka sudah tahu tugas mereka itu apa, dan saya sudah briefing dulu. Jadi sepanjang minggu itu dari hari Senin sampai hari Minggu, satu orang yang bertugas penuh. Begitu juga selanjutnya, sehingga saya tinggal memonitornya dari Amerika. Bagaimana kalau ada perkembangan, ada persoalan, saya komunikasi langsung. Tapi saya langsung terus memberikan pengawasan, konsultasi, apa-apa yang penting supaya pelayanan itu jalan dengan baik. Baik, puji Tuhan, ternyata intinya bahwa dibutuhkan kemampuan ya untuk bagaimana memanage pelayanan itu dengan baik, apalagi dengan terkait tugas-tugas yang lain. Nah, melihat fakta yang ada bahwa memang perkembangan ini sangat signifikan sekali, dan saya bisa mengamati secara langsung dalam pelaksanaan ibadah di momen pelaksanaan ibadah raya hari ini. Barangkali ya sebagai pesan-pesan terakhir, closing statement, mungkin pesan bagi para pembaca, pendengar untuk tugas-tugas pelayanan. Kira-kira seperti apa yang perlu disampaikan, pesan-pesan menghadapi persoalan-persoalan yang serba kompleks di hari-hari ini, bahkan mungkin trik bagi gembala-gembala dalam menghadapi pelayanan yang ada. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Pertama yang saya mau sampaikan bahwa ternyata untuk membawa pelayanan itu bisa berhasil dan bertumbuh itu dari kita sendiri. Sebab saya ingat waktu kami membangun gereja ini, saya memberi contoh kepada jemaat. Saya sudah bilang bahwa setiap kali ada kegiatan dalam rangka pengumpulan dana, gembala itu nomor 1. Dan saya tidak sungkan-sungkan, saya punya rumah. Rumah itu saya jual dan sepenuhnya saya berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi yang pertama, kesiapan untuk apa? Berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus memperlengkapi diri sebagai seorang hamba Tuhan supaya benar-benar khotbah yang saya berikan kepada jemaat itu betul-betul membuat jemaat bertumbuh. Nah, makanya saya harus belajar. Seorang hamba Tuhan yang sudah kehilangan momentum untuk belajar, tidak ada lagi yang dia bisa berikan kepada jemaat.
Nah, apalagi saya sebagai seorang tenaga pengajar, mau tidak mau saya harus menekuni firman Tuhan. Supaya ketika jemaat, mereka kan sudah lelah sepanjang minggu mereka bekerja, dan mereka datang di gereja berharap ada sesuatu yang mereka dapat membangkitkan iman mereka. Ya, Jadi yang pertama berkorban, yang kedua soal penyerahan diri, ya, yang ketiga adalah soal kesiapan kita untuk terus belajar. Tidak boleh berhenti belajar, sebab namanya ada istilah asing yang mengatakan long life education. Jadi pendidikan itu tidak boleh berhenti sampai akhir hayat. Nah, itu yang saya praktekkan kepada jemaat, dan ternyata khotbah-khotbah di gereja yang saya lakukan di sini, saya sering berikan pelajaran. Pelajaran-pelajaran, sebab saya melihat kembali kepada amanat agung Yesus Kristus. Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Nah, gereja Pantekosta di Indonesia ini sudah melaksanakan ini. Tapi ada satu yang mungkin saya mau share, bahwa ada satu yang terabaikan oleh gereja dalam amanat agung. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan firman. Nah, itu pengajaran. Ajar di sana menggunakan kata didaskalos. Jadi tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan cuma sekedar penginjilan, pemberitaan firman, tetapi ada bagian penting yang saya lakukan di sini, pengajaran kepada jemaat. Kalau jemaat diajar dengan firman, mereka pasti mampu melakukannya. Dan itu sudah terbukti, bangun gereja tanpa minta sumbangan di mana. Dan kemudian dalam hal berkorban untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain, saya melihat jemaat ini jemaat yang sudah self-supporting, artinya jemaat yang sudah mandiri, sudah bisa menghidupkan yang lain. Ya. Itulah target, dan saya percaya bahwa firman akan terus diberitakan dan Injil kerajaan Allah harus diberitakan supaya banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan. Haji, puji Tuhan, Tuhan Tuhan berkati. berkati atas kesempatan sudah membagi berkat lewat kabar 52 Pantekosta ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati.